Pertemuan hari ini kita akan membahas unsur intrinsik pada cerpen dan akan membedah suatu cerpen. Nah, unsur intrinsik cerpen penting untuk membangun sebuah kisah karena asalnya dari dalam cerita itu sendiri. Ada tema, alur, tokoh, penokohan, latar, sudut pandang, gaya bahasa, dan amanat. Akan tetapi, sebuah cerpen juga memerlukan unsur intrinsik sebagai pelengkapnya. Dengan kata lain, cerpen adalah sebuah karya sastra yang relatif singkat atau dapat habis dibaca dalam sekali duduk. Di dalamnya menggunakan alur tunggal dan hanya berfokus pada satu tokoh atau peristiwa puncak. Unsur intrinsik adalah unsur pembangun dari dalam cerpen. Unsur intrinsik adalah unsur penting yang tidak boleh dilewatkan dalam karya sastra. Komponennya seperti tema, tokoh, atau penokohan, alur cerita, latar, gaya bahasa, sudut pandang, dan amanat. Tema adalah unsur intrinsik cerpen yang menjadi dasar cerita. Unsur intrinsik cerpen tema sering disamakan dengan ide atau tujuan utama cerita. Tema merupakan suatu unsur intrinsik cerpen yang menjadi sebuah ruh atau nyawa yang ada di dalam karya prosa seperti novel. Tokoh atau penokohan. Dalam cerpen tentunya ada karakter yang menjadi tokoh dalam cerita. Tokoh-tokoh tersebut memiliki peran yang sangat penting untuk memperkuat alur cerpen dan membuat cerita menjadi lebih menarik. Alur cerita. Pengertian alur cerita yaitu pola pengembangan suatu cerita yang berbentuk oleh hubungannya dengan sebab sifatnya kronologis. Contoh alur dalam cerpen antara lain alur maju, mundur, dan campuran. Latar. Unsur intrinsik yang membentuk cerpen selanjutnya adalah latar atau yang bisa disebut dengan setting. Latar tersebut terbagi menjadi 3, yakni waktu, tempat, dan suasana. Sudut pandang. Sudut pandang pengarang terdiri dari 3, yaitu sudut pandang orang pertama, kedua, dan ketiga. Sudut pandang adalah posisi pengarangnya dalam menyampaikan cerita. Gaya bahasa. Dialog, naskah, atau percakapan dalam cerita memiliki gaya bahasa yang berbeda-beda tergantung dari tema atau kategori cerpen yang ditulis. Gaya bahasa itu seperti personifikasi, metafora, hiperbola, litotes, dan lain sebagainya. Terakhir adalah amanat. Amanat adalah pesan yang ingin disampaikan pengarang kepada pembacanya. Umumnya, amanat dalam cerpen bersifat tersirat. Misalnya, tema cerita tentang perjuangan pahlawan akan berisi amanat tentang menumbuhkan sifat pantang menyerah dan semangat dalam mempertahankan kemerdekaan. Kita akan membedah karya dari Ahmad Tohari dalam sebuah cerpennya Senyum Karyamin. Nah, tema dalam cerita Senyum Karyamin karya Ahmad Tohari adalah perjuangan yang berada pada kutipan berikut, yaitu Karyamin hanya tersenyum lalu bangkit meski kepalanya pening dan langit seakan berputar. Diambilnya keranjang dan pikulan, kemudian Karyamin berjalan menanjaki tanjakan. Selanjutnya, alur yang digunakan dalam cerpen ini adalah alur maju yang menceritakan kejadian sedang terjadi, seperti pada kutipan berikut. Jalan tanah yang sedang didakinya sudah licin, dibasahi air yang menetes dari tubuh Karyamin dan kawan-kawan, yang pulang bolak-balik mengangkat batu dari sungai ke pangkalan material di atas sana. Setelah alur maju yang ada dalam cerpen Senyum Karyamin, unsur intrinsik selanjutnya penokohan dan tokoh-tokoh yang ada dalam cerpen ini adalah tokoh Karyamin, Saidah, Pak Pamong, dan Sarji. Tokoh Karyamin adalah seseorang yang pantang menyerah dan memiliki hati yang sabar. Selanjutnya tokoh Saidah di sini adalah pedagang nasi pecel yang memiliki sifat baik dan peduli. Selanjutnya tokoh Pak Pamong adalah seorang laki-laki yang memiliki sifat tegas, kurang baik dan tidak mau tahu dengan keadaan seseorang. Dalam cerpen Senyum Karyamin menggunakan 4 latar yang berbeda di dalamnya. Selanjutnya adalah sudut pandang. Nah, dalam cerpen ini menurut saya kebanyakan menggunakan sudut pandang orang ketiga sebagai pengamat dari cerita Senyum Karyamin.
Karena penulis hanya menyampaikan dengan nama-nama tokoh yang ada di dalamnya dan tidak terlibat langsung di dalamnya. Unsur berikutnya adalah gaya bahasa yang digunakan dalam cerita Senyum Karyamin, kebanyakan menggunakan majas hiperbola dan majas personifikasi. Setiap kata sangat berlebihan dan menggunakan benda mati seakan-akan benda itu hidup. Nah, selanjutnya adalah pada amanat. Amanat atau nilai moral merupakan unsur isi di dalam karya fiksi yang mengacu pada nilai-nilai sikap, tingkah laku, dan sopan santun pergaulan yang dihadirkan pengarang melalui tokoh-tokoh di dalamnya. Amanat yang terkandung dalam cerita Senyum Karyamin adalah jangan pernah patah semangat meski rintangan, cobaan terus berdatangan dan jangan sekali-kali bersenang-senang di atas penderitaan orang lain, sekalipun itu sahabatmu sendiri. Dan teruslah bersabar, tetap semangat, dan teruslah tersenyum apapun yang terjadi, walau dekat dengan kematian seperti sosok Karyamin. Sekian dan terima kasih.